salam sholat Jumatan kakara, oh atosan gitu. Ini lihat bu, energi orang ini, lihat aja dalam kehidupannya gimana. Bapak juga ini harus paham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para jamaah Masjid Istiqomah Bandung, pemirsa yang ada dimanapun berada pada saat ini, yang tidak sempat hadir ataupun yang hadir di rumah masing-masing, saya berdoa mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa kita menyadari, proses kehidupan manusia selalu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah kinetik, yang kedua personality. Terkadang kita mau melakukan kebaikan itu sulit, tetapi di saat ada sesuatu yang sifatnya negatif sangat mudah untuk diberikan jalan. Sebetulnya Allah tidak memberikan jalan orang untuk melakukan kesalahan, cuman manusia yang sering kali dia mencari jalan agar dipermudah. Dan sebetulnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu sebetulnya sudah ditutup pintunya, cuman masalahnya manusia yang membukanya begitu. Nah, berawal dari konsep ini, jadi di jalmi teh aya nu disebut energi. Punya aya energi. Energi ini bahasa Yunani. Itu bahasa Yunani. Awalnya namanya energia. N itu artinya dalam. Kemudian energi itu gernya itu artinya kekuatan. Jadi energi itu adalah kekuatan yang muncul dari dalam. Nah ibu bapak, badan yang berat itu bisa saja melangkahnya ringan, tapi badan yang langsing itu bisa saja melangkahnya berat. Ya, jadi orang mau melakukan kebaikan walaupun ibu bapak badannya itu berat gitu kan, jadi awak nama badag gitu, tapi meni asa hampang gitu. Jadi dibawa amal soleh teh hampang gitu awak tehnya, awak nama bu langsing peot. Nang rek di bawah hade teh benih asa berat gitu ya, sampai istrinya bilang, bapak saya segitu peot menihara rese di bawah ngaji teh tuh tinggali. Kenapa? Karena badan manusia itu tidak akan mempengaruhi manusia itu gampang dan tidaknya melakukan sesuatu. Ini tergantung energinya pak, tergantung nanti power yang dari dalamnya, dari N-nya. N itu kan dari dalamnya seperti apa. Nah kenapa? Karena ada orang yang dia jauh lokasinya tapi dia gampang melangkahnya. Aya di Jami teh pak deket ngareneng nya jeung tempat anu alus teh, tapi dia tidak bisa melangkah, itu tidak bisa melangkah. Kenapa? Karena ada energi yang mempengaruhi dirinya. Makanya hari ini kita akan akan membahas pengaruh energi negatif terhadap kehidupan kita. Nah, ya, pengaruh energi negatif dalam kehidupan kita. Bu, orang yang orang yang rumahnya di pinggir kuburan, itu lama-lama dia sudah tidak takut, Pak. Jadi jelema lamun aya jami bumina gigireun kuburan geus moal sieun jurig moal. Sabab jurig ge geus mineng papani. Ya, kan orang kalau ke kuburan lewat takut karena dia jauh kan, karena dia jauh. Awas pak punten, yang rumahnya di real estate, di regensi, kemudian di klaster yang jauh dari TPU, itu bisa saja lewat kuburan dia takut pak. Tapi kalau orangnya emang rumahnya gigireun kuburan, nggak semua sieun bu, jam 11 peting, jam 12 teh masih kene ngalobrol di dulureun kuburan teh. Sugan aya sieun kumaha cing teh sarieun jurig, alhamdulillah cenah Pak Ustad jurigna ge sieun ku abdi gitu. Karena apa bu ya? Ini pak, karena dia sudah memiliki energi yang emang sudah menyatu, jadi takut itu sudah hilang begitu kan. Tapi karena kita terlalu jauh energinya untuk kita atau merasakan itu, ya otomatis kadang-kadang punten banyak urang mah tong bujeng-bujeng ngalangkung ka kuburan aya tangkal gede wae ngaliwat jauh muringkak bulu punuh. Padahal apa sih pohon bisa apa kepada kita? Tapi anger we bu ngalangkung ke tempat nu kitu mah energi kita kesedot. Kenapa? Karena energi itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah perasaan. Dua itu ya. Coba punten ibu bapak, da teu aya jurig tapi naha sieun. Dari dia tah jo lumpat we grajul wah dipomporose. Kenapa? Karena yang dia takuti itu sebetulnya enggak ada. Karena energi itu bersifat dua, fakta dan fiktif. Kepada yang fakta dia ada pak, kepada yang fiktif juga enggak ada.
Sesuatu yang tidak atau sesuatu yang tidak terlihat itu kalau energinya kuat, kita itu seperti ada begitu aja. Itu seperti aja. Kalau jin ada nggak? Ada. Jin itu ada, tapi tidak terlihat. Tapi energinya bisa kerasa kalau kita kesedot, Pak. Kalau kita terbawa dengan energi itu, seolah-olah bahwa ternyata rumah yang tidak dihuni dan tidak pernah ada kebaikan, itu seolah-olah ada makhluk lain yang menghuni di sana. Sebetulnya makhluk lainnya ada, cuman belum tentu menghuni. Cuman energi kita kesedot, begitu aja. Urang kasedot energi padahal lamun teu mah, Ibu sumping ka dia, lamun ayeuna bapak ibu sumping ka dia jam sakit mau aya masalahnya, cobi jam 12 peuting ka dia sorangan nya, urang teh ngahaja rek salat ka dieu nya bunyi jam 12 da urang teh luak lieu kumaha lamun anu dehem ti tukang begitu urang lagi Allahu Akbar anu dehem alas ya ditinggali eueuh, saya yakin dia tidak akan melanjutkan salatna. Apa yang menyebabkan dia itu kemudian dia takut dan lari? Energi, Pak. Karena pikiran dan perasaan kita kesedot, energi kita kesedot. Itulah yang disebut dengan energi. Dan ternyata orang-orang yang memiliki energi negatif dengan orang yang energi positif itu beda. Orang kalau lihat Abu Jahal itu bawaannya nggak seneng. Sampai Umar bin Khattab begini, kalau bisa aku tidak atau jangan melihat wajah Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa? Karena jangankan untuk ngobrol dengan Abu Jahal dengan Abu Lahab, melihat wajahnya saja itu sudah mumet di otak. Naon bargina energina Pak negatif. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, orang bertemu dengan Nabi, kalau orang dari rumah punya masalah dan dia mau bertemu dengan Nabi, baru melihat wajahnya, masalahnya sudah selesai. Jadi tepangjeng Nabi, mun gaduh masalah di bumi, Pak. Kita kalau punya masalah dari rumah, lalu mau bertemu dengan Rasul, dan ternyata kata Umar, belum dia ngobrol masalahnya dan curhat kepada Nabi, baru melihat wajah Nabi, maka dia sudah beres masalahnya. Teh energi. Jadi tepangjeng Nabi mana mekieu wae leungit teh masalah teh. Bakatingku enak Pak penak jeung Nabi gitu. Ya, ibu gaduh masalah, pelong salaki. Coba namahan masalah atau meresin masalah. Tuh kan beda-beda. Bapak juga sama. Jangan cari orang lain. Jangan cari orang lain. Orang yang ada di rumah saja itu akan berpengaruh energinya. Itu akan berpengaruh. Dan kita mesti belajar. Saya pun bukan berarti sudah memiliki, tetapi kita sedang belajar sama. Karena proses dalam agama itu belajar. Ya urang nyobian nih palah urang nyobian punya diajar supaya urang teh boga energi positif. Sehingga nanti orang-orang yang negatif itu tersedot oleh kita. Nah, Quran surat Al-Isra ayat 7 itu sudah memberikan sebuah narasi yang cukup simpel, dan ini adalah narasi sunatullah atau yang disebut dengan apa? Atau yang disebut dengan law of attraction. Bagaimana sesuatu akan menarik kepada dirinya. In an ahsantum maka ahsantum li anfusikum. Nah, itu daya tarik namanya, Pak. Itu daya tarik, ya. Orang yang memberi dengan orang yang meminta itu energinya beda. Ya, energi memberi itu kan melepaskan. Orang yang meminta itu kan energinya menahan. Nah, itu udah beda energinya. Jadi jelema loba mere jeung loba menta beda. Ya itu lihat aja, Pak. Orang yang di pinggir-pinggir jalan, itu lihat aja energinya. Itu lihat aja auranya. Dengan orang yang dia sedekah. Betul kan? Ada orang yang bawa mobil, dia sedekah pada orang yang dia itu di pinggir jalan. Itu beda, Bu. Si auranya itu beda. Dengan orang yang terus dia meminta kemana-mana. Kenapa? Karena memberi dan meminta saja itu akan berpengaruh terhadap sistem tubuh kita. Dan Quran sudah menyebutkan in ahsantum li anfusikum wa in asatum palaha. Artinya itu ada daya tarik menarik. Kalau kita lempar bola kasti ke tembok, itu si bola itu kembali ke kita. Itu namanya in ahsantum li anfusikum. Semakin keras kita lempar, semakin keras datangnya. Semakin lambat kita lempar, semakin lambat dia datangnya. Malahan bakat tingku laun terbalik deui. Kebaikan itu begitu, Pak. Kebaikan begitu. Semakin ibu bapak cepat itu melakukan, itu akan semakin baik ke kita, itu cepat lagi kembalinya. Semakin kita lambat, semakin lambat datangnya. Urang hoyong pahala ti Allah engal ngalakukeun kahadiana ge pelya-pelye atuh nya. Pelye geura kitu. Ari tempo ngalakukeun kagorengan, wah cepat begitu. Jangan begitu, tapi apa? Ini ya, jadi kalau ingin cepat mendapatkan pahala dan anugerah, cepat lagi melakukan sesuatu begitu yang bernilai pahala dan anugerah dari Allah. Ya lihat aja, Pak. Kenapa di Arab, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tidak kelihatan orang susah-susah? Karena sebelum adzan orang itu udah berkumpul. Allahu Akbar, berbet jami tengah guruluk dan belum adzan juga apa?
Jumatan itu jam 10 itu udah ngumpul Pak orang. Jadi lamun bapak-bapak Jumatan jam 10 moal kenging dipayun moal. Eta teh dua ting ruangan nu mana. Karena apa? Itu energinya kuat. Makanya anugerah oleh Allah cepat dipercepat juga. Di urang makan adan geus tamat. Malahan lain adan geus tamat. Khotibna geus naik candara ratang kene. Malahan khotib dek geus duduk di antara dua khutbah geus diuk barokallah kerek cing tara rojol. Aya nu leuwih ti kitu naon? Robbana nge torojol. Aya nu leuwih ti kitu naon? Geus Allahu Akbar karek torojol. Menepikeun ka aya nu keneh geus salam salat Jumatan kakara. Oh atosan gitu. Ini lihat bu energi orang ini, lihat aja di dalam kehidupannya gimana. Bapak juga ini harus paham kenapa. Nanti dipanggil sama Allah saja sudah begitu. Mau gimana Allah mengasihkan sesuatu dengan cepat? Karena apa? Kita juga begitu sama. Nah, insya Allah kalau bapak-bapak yang sering tolabul ini akan paham. Kenapa? Karena kan kita tahu dalilnya. Kalau di sab pertama dapat apa? Dia seperti kurban dengan unta kan? Sab kedua dengan apa? Dengan sapi. Sab ketiga dengan kambing. Sab keempat dengan apa? Dengan ayam. Sab kelima telur ayam. Di 5 kali itu jeung naon? Ya entong bapak entong joki cenah abdi ya sab kagenep moal meunang naon, bukan, artinya itu motivasi dari Nabi. Bagaimana kita ingin mendapatkan pahala yang cepat, energinya harus cepat, begitu maksudnya. Bukan berarti yang Jumatan di belakang tidak dapat pahala, bukan. Paham Bu ya ini ya. Jadi sakapeung pangajian nurutin teh ustadna geus aya jamaah candara ratang. Mangga ibu-ibu, bapak-bapak enggal, ieu ustad tos ngantosan. Bararade moal. Kitu geura. Kos dagang peuyeum ngaji teh geura. Upami marwa cenah ustadna bade mulih deui. Kenapa? Karena energi itu, Pak. Itu energi kebaikan dan energi kejahatan itu pengaruh kepada kita. Saya teorinya itu aja. Anda lemparkan bola kasih ke tembok, semakin cepat datang. Begitupun kita. Semakin kita cepat merespon apa yang Allah panggil untuk kita, semakin Allah ganti dengan cepat. Nah, semakin Allah ganti dengan cepat. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mencatat di dalam Al-Quran dan hadis Ibnu Rajab menyampaikan orang yang memiliki energi positif maka dia akan melahirkan dan akan kelihatan muncul beberapa poin. Kita belajar itu ya Bu ya. Saya lagi belajar ini ya, mudah-mudahan lah ya. Jadi lamun aya jamaah sumping kasim kuring gaduh masalah minimal name melong ustad ge geus asa plong sakitu we. Iman ningali ustad jadi asa leuwih mumat. Asumni asa hoream bapanggih jeung ustad cenah naon. Sigan lagi ustad ge loba masalah gitu ya. Jangan begitu ya. Mudah-mudahan aja. Yang pertama adalah apa? Orang yang punya energi positif maka dia akan terlihat lebih muda dari usianya ya. Dia wajahnya dan auranya lebih muda dari usianya. Kata Ibnu Rajab, usianya 52 tetapi kelihatan 25. Iya. Ini kan awet muda, Pak. Orang yang punya energi positif kan awet muda. Berapa ibu usia? Genep 2 usad, sebenarnya siga 2 genep. Neng sabaraha Yuswa 2 genep usad, siga genep 2. Tuh tinggalnya. Kenapa? Karena energinya itu energi dari dalam. Kita belajar itu. Kenapa? Karena kalau kita terus memperbaiki wajah kita dengan biaya yang mahal, itu capek. Kenapa? Kalau energi dari dalamnya nggak ada. Jadi bukan outer beauty, tapi inner beauty-nya. Ini innernya, jangan outernya. Ini mah akan ada waktunya, Bu. Ya, Bapak teh ganteng teh ayeuna 27, 72 mah. 72 mah ngagulawi. Ibu teh glowing teh ayeuna anger we ke ngagulawing. Ya, karena kuncinya adalah apa? Ya anti aging itu anti aging itu. Jadi proses supaya dia itu tidak kelihatan tua gimana? Rasulullah ini 63 tahun, tapi nggak ada yang mengatakan Rasulullah itu seperti tua. Karena apa? Rasul itu energinya positif, ya. Mana energinya positif? Awas Bu, punten Pak. Lalaki mah bagi kolot bagi kasep sakitu we. Betul, lalaki mah bagi kolot bagi kasep. Mata kelamun aya lalaki panjang umur sok kasep sakitu we. Sanes ini hasil penelitian loh, Pak. Ini hasil penelitian. Laki-laki itu semakin tua itu semakin kenceng dan itu cuman dia semakin diam. Ibu-ibu semakin tua semakin tidak puguh banget nak. Tetapi ibu-ibu itu semakin lincah, itu aja. Jadi laki-laki ieu ngasepan ngan jadi cicing. Lamun ibu-ibu ieu robah ngan acolok-acolokan. Ku Allah tos dipasihan ningali adilnya.
Karena bapak udah lelah dari dulu, dari kerja itu kan. Ibu kan dari di rumah dulu, terus di rumah ngurus anak, ngurus keluarga. Begitu sudah beres, ibu yang keluar. Itu sunatullah. Itu sunatullah. Tinggal ku bapak ku ibu ya pengajian kan loba ibu-ibu. Non sababna tegara dek cicing. Ya, kita ibu-ibu kan semangat semakin tua itu, ya. Ada yang 72, ada yang berapa 80. Ya di sini Pak. Bapak-bapak gimana? Ya itu, semakin dia itu tua, semakin dia itu apa? Atau saya mama, bapak mah di bumi we. Jung mama ngaji mangke we hasilna ka bapakeun. Kayak tadi lamun teu poho. Ari poho mah anger we ngahulang. Namanya mama ari dia usad nerangkeun naon Bu? Nu kasihna pada usad lagi cenah poek. Jadi itu energi. Nah, Imam Syafi'i ini bagus ya. Imam Syafi'i dia mendatangi seorang yang tua, ya. Lalu kemudian Imam Syafi'i mendatangi karena dia ingin menentukan satu so ini ukuran tangan siapa. Mudah-mudahan katanya ada orang yang dia itu tua usianya dan dia minimal bertemu dengan tabi'ut tabi'in katanya. Lalu Imam Syafi'i dia mendatangi seseorang. Lalu kemudian berapa usiamu? 75 tahun. Kira-kira menurut Anda yang lebih tepat satu so itu berapa ukuran tangan manusia? Lalu orang ini bilang, wahai Imam Syafi'i, datangilah bapak saya karena dia lebih tua dari saya, mungkin dia lebih tahu. Akhirnya Imam Syafi'i mendatangi ayah dari anak ini, dari orang yang 75 tahun. Lalu Imam Syafi'i ketemu dan dia bertanya, berapa usia Anda? 100 tahun ya Imam Syafi'i. Mungkin Anda tahu berapa ukuran tangan satu so katanya, supaya saya yakin satu so itu berapa dari ukuran tangan manusia. Lalu si bapak ini jawab, Imam Syafi'i, datang aja ke bapak saya karena dia sudah lebih tua dari saya. Mungkin dia pernah bertemu dengan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Lalu Imam Syafi'i datangi ini. Berarti ini cucunya dari ini bapaknya dari ini anak dari ini. Lalu dia bertanya, berapa usiamu? 125 tahun. Kata Imam Syafi'i, 125 tahun. Lalu Imam Syafi'i, beliau tidak bertanya satu syok, tapi beliau bertanya, kenapa Anda kelihatan lebih muda dan energik daripada anak dan cucumu? Itu jawaban, itu pertanyaan Imam Syafi'i. Kayak kenapa Anda 125 tahun tapi Anda kelihatan lebih muda dari anak dan cucumu? Apa jawaban dari kakek yang ini? Dia menjawab, cucu saya lebih kelihatan tua karena dia sering dimarahi oleh istrinya. Ya, ini jawaban kakek ini di depan Imam Syafi'i ini. Ya, kemudian dan anak saya dia kelihatan lebih tua dari saya karena dia sering kali berdebat dengan istrinya. Dan saya, walaupun saya kakeknya dan saya lebih tua, tapi saya kelihatan lebih muda karena saya jarang dan saya tidak pernah dimarahi oleh istri saya dan saya jarang berdebat dan tidak berdebat dengan istri saya. Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa suami itu akan cepat tua dan pendek usia kalau sering dimarahi istrinya. Maaf Bu ya, ini bukan kita, ini sedang menerangkan ini. Ibu hayang ponok salaki sentakan we unggal poe. Sok. Ya, ibu marahi tiap hari, gampang begitu. Dia akan lebih cepat tua dan dia akan sempit pendek usia. Kata Imam Syafi'i begitu. Kenapa kakek ini kelihatannya lebih energik dan lebih muda? Karena saya tidak pernah berdebat dan saya tidak pernah dimarahi oleh istri saya. Dan cucu saya setiap hari dimarahi oleh istrinya. Hebat banget tinggal. Katawis di dia ge. Ya, mana nusok disentakan ku pamajikanan, yang mana nusok debat. Artinya apa? Bukan tidak ada masalah, cuman si kakek ini saya lebih banyak berdiam untuk menjaga umur saya. Begitu. Saya lebih baik diam untuk menjaga umur saya. Dan istri yang meneteki bayinya dengan rasa cinta walaupun tidak ada air susunya, kata Imam Syafi'i, umurnya akan lebih kelihatan muda karena dia mengeluarkan rasa cinta dari jiwanya walaupun tidak ada air susunya. Itu hebat sekali Imam Syafi'i kata-katanya. Jadi istri yang sering meneteki seseorang walaupun tanpa ada air susunya, maka itu lebih muda usianya. Ibu ngaharulang dia. Ya ini bukan kata-kata saya. Ya, ngaharulang ke ibu-ibu. Karena naon maksudnya? Ya, emangnya teka harti atau hari bapak hari ibu. Ya, artinya
ibu yang memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang lain, itu kan akan bagus itu energinya, dan itu akan nampak kepada kita. Nggak perlu ada air, kata Imam Syed, nggak perlu Anda memaksakan untuk ada air susunya. Yang penting Anda teteki orang yang kau cintai, maka engkau akan lebih muda dari usiamu. Itu ya kan Pak, ulah dipelikiran kan weng. Bapak jo ngaharulang ari bapak naon maksudna Ustaz? Teh ayana naon? Iya mah, ini untuk menerangkan artinya hormon yang dikeluarkan oleh ibu kan? Hormon yang dikeluarkan oleh ibu. Ya, kemarin saya baca ini ya. Kemarin ada hadis di Bukhari. Ini saya baca, ini bagus sekali. Anda jangan makan menurut ilmu kesehatan sehat, tapi Anda bentrok dengan pikiran. Nggak bisa. Ibu ditawaran bala-bala jeung salak. Salak buah-buahan kan, kalau makan banyak buah-buahan itu bagus kesehatan dengan makan yang minyak, yang goreng-gorengan kan begitu. Cobi hari ibu teresep salak dipaksakan kan bentrok jadi namahan penyakit. Lebih baik makan bala-bala tetapi dengan hati yang bahagia. Iya begitu kan, baik loba minyak ge nyangkrung, nu penting bahagia begitu ya, daripada iya salak tapi kalau dia mentegak ya. Nah itu bagus Bukhari. Makanan itu tergantung orang yang niat memakannya ya, tergantung niat orang yang memakannya. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu, jadi kuncinya di sana. Apakah orang sudah makan lalu tidur akan menimbulkan penyakit atau tidak? Belum tentu. Karena saya pernah ngobrol dengan seorang sinse, justru setelah makan kalau dia tidur itu bagus kesehatan. Itu bagus ke kesehatan. Jadi kalau orang sudah makan lalu tidur itu bagus itu. Kenapa? Karena dia tidurnya akan nyenyak. Dibandingkan dengan tidur dengan perut kosong, maka dia bakal banyak kegoncangan di dalam jiwanya. Betul Bapak Ibu. Sok Ibu cobian Bapak, kita tidur kemudian malam lalu kemudian belum makan, ini kekerebek kukurubukan iya. Sok dapat belit pikiran dia tuh. Tapi begitu dia tidak makan lalu tidur itu sehat itu. Dan saya dengar orang tua dulu begini, Dek kalau udah makan jangan lulumpatan, bisi kali kiben. Itu nyawe kalau kapungkur pinter, lamun tos tuang tong lulumpatan senah atau suwe calik bisi kali kiben. Yang mengganggu manusia sudah makan tidur berpenyakit adalah informasi. Rata-rata orang tua dulu itu kalau sudah makan pada waktu sholat isya itu tidur Pak. Dan saya melihat bayi kalau dia sudah netek itu tidur. Orok ningali lamun nenan jolrep bobo ari orok aya nu asam urat. Aya nu kolesterol, aya jararag ge orok mah tinggal di kulitna ge Bu, glowing orok mah. Karena apa? Dia udah makan tidur. Dan kalau ibu bapak main ke kebun binatang itu lihat Pak, binatang itu kalau sudah makan itu tidur itu. Enggak apa-apa, kalau beda enggak apa-apa. Ya, karena data empirik dan ilmiah itu pasti ada yang beda gitu aja. Karena bahkan bukan wahyu. Kalau wahyu tidak boleh beda. Karena Nabi yang mengajarkannya. Kalau ilmiah mah nggak apa-apa, ada yang beda juga. Kemarin saja ada yang tidak percaya COVID kan biasa we atuh. Ayo percaya henteu. Kenapa? Kan itu mah data ilmiah. Nah, ibu dengar ini dari saya, bukan beda. Kan wios Bu datena naon. Panggo dipercayamu tidak itu urusan kita, begitu aja ya. Nah sana ustad teh ngajarkeun teu bener. Saur saha. Masalah tidak benar itu kan karena kita mendengarkan yang sebelah begitu kan. Coba kalau mendengarkan dua-duanya kan belum tentu itu juga benar, begitu aja. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang sudah tua tapi dia makan kemudian tidur tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, ibu saya 84 Pak. Dan beliau kalau sudah makan tidur itu Pak. Karena tidak bisa kemana-mana. Udah tidur aja. Diperiksa jantung nggak ada. Bagus. Ginjal bagus. Paru-paru bagus. Cuman satu aja. Nyeri tuur. Ada nyeri tuur mada. Tong boro-boro nu 8 opat. Nu opat 8 ge aya. Tapi begitu Mak, ari tos mam sok kumaha? Obo we ucu mama atuh dari ka mana gitu Pak. Artinya itu sudah ada buktinya. Jadi tidak ada apa-apa. Ya, sok tong ngaharulang ibu naon manis. Siga nu berat eta mah bade dipercaya bade henteu teu naon. Ya, dan alhamdulillah saya kalau udah pengajian malam lalu lapar, saya pasti kalau tidak ada nasi ngagodog mie. Ngagodog mie we di enogan, make cengek. Sudah makan mie di enogan pan loba punya samangkok, repe bobo nitibra eta teh. Ustad teu gaduh naon? Henteu alhamdulillah Pak. Sabab teu dipariksa. Sakitu we atuh. Nah meni asa riweuh-riweuh teuing. Entong dipariksa jadi kaparangi. Ya. Nah. Yang ibu-ibu teh meni sumanget ngabring pemeriksaan gratis. Ayo sia urang diperiksa gratis. Wah, eta sarumanget Pak di imah nebikeun kada jebut jarak jag gitu lalumpatan. Begitu diperiksa
asam urat naik, kolesterol naik, kemudian Bu gula naik, Bunya tinggali jantung, kemudian di FKG juga udah ada gangguan. Jawa kararieu ti imah jag-jagra coba. Da eta sumanget pemeriksaan gratis, sumanget itu imah jag-jag. Geus dipariksa ka Paranggi Jawa kararieu we. Mah kunaon ejo ngaharuleng. Ya senanaha jadi imah teh sagala aya gitu. Nah tujung dipariksa. Atuh cenah da usah da gratis. Nah, begitu Pak ya, energi itu ya. Kita belajar energi. Tapi ibu bapaknya juga entong itu entong bebas ting. Tindakan preventif harus ada, ya. Tindakan preventif harus ada. Itu yang pertama. Jadi apa ya? Ya kelihatan lebih muda aja ya, semangat hidupnya. Nggak apa-apa ibu. Ngadaguan pengajian, ngadaguan barudak ngora mah hese, geus eusian ku urang. Kan ngadaguan budak 17 tahun nu aya we 7 hiji ah. Ya. Itu aja. Kenapa? Yang penting semangatnya, powernya. Jadi inner power itu yang harus dibangun oleh kita, energinya. Jujur Pak, saya selalu berdoa kalau lihat jamaah nu ngabring bade ngaosnya, sok ngadoa si dina mun bari dina mobil atau napi dina dunyu diningal tadi ya Allah, cing sarehat paranyang yiswa. Nah, hanya dengan mereka lah agamamu tetap hidup begitu. Ku ibu mah moal kadenge doa ti ustad-ustad da eta. Doakeun cenah. Bisa aya jamaah ngabring rek ngaji cing paranjang umur jeung sing sehat, karena hanya dengan semangat itulah Anda ilmu akan terus berjalan. Da ustad ge elmuna kaluar teh di mana aya jamaah. Coba jamaahna garing kabeh eureun ngajina ge Bu atunya. Makanya selalu berdoa itu ya. Yang kedua, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Orang yang punya energi positif itu dia disenangi anak-anak. Karena orang itu pun dia menyenangi anak-anak. Tinggal Pak, Umar bin Khattab itu kalau ada anak begini, diusap. Dan Umar itu kemanapun berada selalu diriung ku budak. Umar kaditu kade diriung ku murang kali. Dugikeun ka Nabi Ibrahim itu nanti di surga beliau dikelilingi oleh anak-anak wildanun mukhalladun. Karena Nabi Ibrahim dia ketika di dunianya dia orang yang hanifan, sangat menyenangi dan sangat mencintai anak-anak. Jadi energina teh kasedot. Da budak mah teu loba masalah. Matak ibu bapak pun teh lamun aya murang kali ku urang kade eta teh Bu siga anu enteng tapi itu akan pengaruh ke kita. Ya. Aya murang kali di jalan teh di kieu diusap. Uja soleh ya dek soleh eta teh Bu teu karahos eta teh jauh melong ka urang ngaleos begitu. Dan kita jangan merasa riweuh ku budak entong. Jadi lamun di bumi aya budak kali kahampangan micen entong eus tong dibawa ka dieu nira riweuh aya incu teh engke ka dieu cenah lebaran sakali we ka dieuna cenah meuni ungah bulan ya neneknya kakeknya begitu enggak apa-apa. Ibu pun dan mun urang sok meresihan cai kahampangan budak dan kotoran anak, ada kemungkinan yang ngurus kita adalah anak itu anak itu ngan sakapeung urang sok kitu sok riweuh budak asup ka imah gerau tinggal ibu naon we dicabak ku budak ya pot kemang pindahkeun ka dieu gagajelengan dina sofa asup hordeng di kieu-kieu cek urang Pak ini asa lieur ningali incu cenah ari incuna lieureun teu henteu jadi nu lieur teh saha tuh ade nenek lieur katanya cek incuna teh nenek we nu lieur aku mah bahagia gitu. Nah itu hari ibu lah Bapak ada murang kali mah kitu atuh boro-boro di bumi Pak dibawa ke masjid we cilincing cacak gitu we atuh. Lah budak mah dibawa sholat gitu we. Kenapa? Karena juga anak. Tapi kalau Anda tidak senang dengan kondisi seperti itu, maka kata Umar bin Khattab jung ka kuburan. Tung ku Umar di dieu tah ngarah teu riweuh mah. Sok cari cing di kuburan ngaharulang mau anu ngaganggu. Ya gimana di rumah begitu. Saya juga ada cucu 4 lamun ngesumping Pak. Sagala dicabak. Pipi teu kaupuru atau teu pae. Hurung deui. Bu, ngemutan kadinya kumaha capek Pak. Tapi begitu arwih we putu teh joteng aya nu kosong. Ya Allah sia mana barudak. Ieu tadina rame da tuh pabalata kreme sangu nog de papa bulit atuh. Cai anu murang kali kahampangan tapi nikmat itu. Kenapa? Karena saya ada hadis itu. Inna fil jannati daron. Di surga ada satu rumah. Namanya yuqalu laha darul farah. Dan di surga itu ada satu rumah, bukan pintu. Dan rumah itu namanya darul farah. Yaitu rumah kebahagiaan. Apabila apa? Faida parriha sibyan. Apabila orang itu suka menyenangkan anak-anak. Jadi sok resep ka budak. Teu riweuh ayeuna budak teh. Tah
eta teh aya surgana khusus. Bumina teh hiji namina teh Darul Farah. Oh enak kadinya Pak diriungkeun jeung murang kali. Tong riweuh ku budak mah. Keun we. Daya waktuna. Asad alhamdulillah pun anak mah balalager pun incu mah. Naon ti subuh leugi ka isya cenah karyaryeuh we. Lain bager eta mah teungar kalongeun. Tah di bulan kali mah gede kitu we. Tah gitu. Itu enak banget Pak. Itu kaceleng deui ka dieu, kaceleng ka dieu. Geus teu kaur gua tuh. Teu kaur diberesan. Tah eta nikmatna Pak. Kalau Bapak Ibu riweuh dengan itu, maka surga kata Rasulullah, Anda tidak akan memiliki surga yang namanya Darul Farah. Itu aja. Kenapa? Karena orang yang punya energi positif, dia disenangi anak-anak. Dia disenangi anak-anak. Sampai ada sebuah keterangan, ada lakiyal walad, apabila Anda bertemu asibyana dengan seorang anak, maka yastakbiluhu, Anda sering ngusap, menciumnya gitu kan ya. Entong jari ripen, Ibu, entong jari ripen jeung budak mah. Ih sini budak meuni hanyir. Meuni hararanyir eta tinggal isna penting korong meuni noloh. Atuh keun bae atuh Pak. Ya mun kikieu kituan kita coba Bu. Kieu patah lep. Tah gitu. Sumuring mun aya budak ololeho resep di kitu teh. Lep. Mana indungna ieu teh? Nah, itu cenah Pak Ustad, indungna mah henteu, budakna we. Ya. Nah, dan moalna naon atuh budak teh resep nu aya. Kadang-kadang maaf ya orang tua dulu apa-apa. Kalau anak itu mimisan dan dia keluar rumah, disedot kolot baheula mah dikitu. Kade cenah ku emak dikitu, disedot eta. Dan itu tidak apa-apa. Si budak teh apet dugikeun ka ayeuna. Urang kalina teh apet we inget wae ka indungna teh naon ta eta. Begitu. Yastakbiluhu, kemudian dia sering menciumnya, sering menyabaknya dikitu we. Aya murang kali teh. Ya, lamun kemudian sampai apa? Yaitu yadpa'u minal makulat. Sok aya geningan banyak murang bapak-bapak, ibu-ibu Bu, lamun gaduh permen, ada ini ya. Ada nyanak ciki ieu tingali. Sok aya nu kitu. Sok aya nu ngahaja ibu-ibu sok nyanak permen, bisi papangi jeung budak. Itu dia kasih yadpa'u minal makulat. Kemudian faida torohal sibyan. Kemudian si anaknya ngaleos. Si budak teh ngaleos we. Maka yakunu kaparatun lizunubihi, Allah mengampuni dosa orang itu. Aya murang kali diusap budakna ngaleos we. Aya murang kali kurang dipasihan jajan naon we bunya, dipasihan naon ciki naon, jauh budakna ngaleos, Allah mengampuni mengkiparati dosa-dosa orang itu. Itu energi namanya. Ya, Pak. Gaduh dosa usap budak sakitu we. Nya da enteng atuh. Ya, sampai kata Rasulullah yaitu apa? Yakunu kafaratan lidunubihi. Dosa-dosa yang banyak pun. Kenapa? Begitu. Saya menyimpulkan tong riweuh kamari aya video tinggal ya Allah, murang kali di alung-alung dikitu-kitu. Ya ini ada iblis apa di orang tua sampai anaknya dilempar-lempar itu Bu. Saking dia keselnya karena anaknya itu sering menangis merengek. Anaknya baru 3 tahun itu. Bawa dikitu kan sampai anak alungkeun kana sofa, alungkeun ka ditu. Ini ya Allah, ini gimana surgamu datang kepada dirinya. Belum lagi yang kemarin viral lagi ya, di mana? Di daerah mana, provinsi mana? Itu pamannya itu, anak perempuannya disiksa, ditajong, dipukul dia. Karena apa? Karena anaknya dia sering minta kuota. Anaknya sering minta kuota. Dan itu ternyata bukan anak kandung, tapi itu anak adeknya. Disiksa dugikeun ka kitu. Ini energinya negatif. Coba Pak punten Bu, kira-kira kalau ada anak melihat orang itu pernah menyiksa orang anak dirinya, ini nggak akan kena, dia nggak akan didekati nggak? Si anak-anak bakal ya eta juga lompatan. Kenapa? Energinya tidak negatif. Ya, tah Abu Jahal, mah Pak punten Abu Jahal, mun aya budak diteke. Mohon Firaun mah lamun aya budak lalaki dipencit sakitu we. Energi Firaun gimana? Negatif itu. Firaun itu penyakitnya apa? Dia tidak bisa tidur selama 176 tahun. Mun aya budak lalaki teh didagoan ku Firaun mah. Kemudian begitu lahir gresel gitu Pak. Kalau ada lagi gresel begitu. Ini bagaimana? Tah Abu Jahal mah dikitu budak teh. Sieun naon? Sieun ieu teh budak budak sahabat. Ini anak sahabat nih. Jebret budak teh. Dan itu begitu kebiasaan Abu Jahal. Abu Lahab. Kalau Umar enggak, walaupun itu anak-anak Yahudi diusap, mudah-mudahan dapat hidayah begitu. Makanya banyak anak-anak Yahudi zaman Rasulullah yang masuk Islam Pak. Kenapa? Karena itu. Ya Ibu, sok urang ge entong jari ripen jeung budakna. Bae hanyir ge. Beda-beda tuh hanyirna budak jeung aki-aki sakitu we atuh. Nah, ari budak mah hanyir-hanyir ge sehat.
Nah, kira gitu ya. Ini hadisnya bagus ini ya. Sampai seperti itu. Kebutuhan, cuman dia kelihatan hidupnya cukup begitu. Jadi teh jelema teh Bu loba kabutuh tapi teu katingali. Dia kelihatannya seperti orang cukup saja karena energinya positif. Ieu mah sakitu sagala boga siga nu katingali susah we geura. Ditingali teh duitna teh loba, ngan siga susah jeung susah we. Nu ieu mah koreh-koreh cok Bu, tapi pat tingali siga nu katingali cukup hirupna teh. Ta eta saur Rasulullah wa an yaro kafapan wa alla yahtajja bihi. Walaupun dia banyak kebutuhan, tapi dia kelihatannya apa? Itu tenang gitu. Teka tingali jelema siga nu susah. Ya, ieu mah ngan siga nu sarusah we hirup teh. Ya. Saya juga bukan tidak punya masalah, Pak. Ngan kusim kuning keur ditemongkeun ieu kumaha ngarabatur teh teu sarua milu susah. Keur mah urang teh susah, batur ningali urang jadi sarua milu susah. Nah, usah siga loba masalah. Manhawi usah teh nuju seueur masalah atuh sami jeung abdi. Atuh ngariung Pak nu baroga masalah. Kabayang ku ibunya. Kenapa? Karena itu. Jadi hirup mah tong katingali beunghar, tapi kudu katingali cukup. Keur naon katingali beunghar ge antara cukup sakitu we. Ya. Nu dongeng eta. Ibu terang dongeng anu eta teh geuningan. Dosen, profesor, yang profesor itu dia begitu dia pensiun, lalu dia tugasnya sekarang antar istrinya pengajian. Ya. Ketika dia jadi dosen tidak ada waktu dan dia bawa mobil sendiri Pak, hebat itu dosen. Istrinya kalau mau ngaji kemana-mana kalau ada acara tidak boleh dia itu kecuali harus disupirin oleh dia. Dan yang luar biasa adalah apa? Setiap istrinya turun dari mobil tidak boleh buka pintu oleh istrinya, itu harus dibukakan pintunya oleh dia. Ini semua orang kaget. Padahal dia profesor, istrinya kelas 2 SD Pak. Iya istrinya kelas 2 SD, nggak apa-apa dari Bogoheun mah. Profesor di Bogoheun ka SD nya teu naonkeun bae atuh Bu. Ya, akhirnya apa? Dan semua mahasiswa kaget, dia takjub, kagum. Wah, ini profesor hebat banget katanya. Istrinya saja sampai dibukain pintunya. Lalu orang-orang bertanya para mahasiswa, "Ya, Prof," katanya, "engkau hebat banget. Kenapa? Istrimu selalu dibukakan pintunya setelah engkau pensiun." Apa jawabannya? Karena pintunya tidak bisa dibuka dari dalam. Boro muji arpek teh bisa dibuka ti jero cenah. Mata kudu dipangmukakeun ti luar. Ari sugan teh bager. Ya teh naon lumayan nya. Atuh pangmukakeun panto teh Pak di mana pared atuh. Ya, jadi energi itu kadang-kadang ini kita enggak perlulah kelihatan seperti orang punya tapi kita banyak kebutuhan. Makanya orang banyak uang itu banyak pikiran gitu. Dan orang yang tidak punya uang itu pikirannya cuma satu. Nya, nu loba duit mah loba pikiran. Anu teu boga duit mah ngan hiji pikiranna naon? Hayang boga duit. Sakitu we pikiranna hiji nya. Ya, jadi kapap itu apa? Cukup. Udah, cukup. Kalau guru saya di pesantren bilangnya begini, lamun make baju teh kudu katingali pantes ditingali ku batur. Ulah pantes ditingali sorangan, sakitu unggul. Isin asa pantes cek abdi mah cek batur pantes teu tah eta teh. Jadi batur ge kudu pantes ningali urang sok ibu sobiannya ngangge ti luhur nepikeun ka handap ngaboronyoy. Wah ini resep eta ibu nyinga bulicak sagalanya bulicak burinong cek ibu teh wios we da imah baju abdi heungan batur bu ngabarulicak. Ya, jadi kudu ningali heula batur resepkeun. Ya walaupun orang lain tidak resep tapi urang juga ngukur diri begitu ya. Ngukur diri. Nah ini Pak, jadi jangan mencari air 1 galon kalau gelasnya sebesar ini. Itu kapap namanya. Karena Anda akan habis energi untuk mencari air sedangkan wadah Anda sebesar gelas ini. Kan orang beak energi. Naon sababna? Dan neanganana sagalaneun ari ieu wadahna sagelaseun. Nya capek atuh. Capek. Dan Allah itu tidak akan memberikan air yang banyak kalau gelas Anda kecil. Begitu aja. Ya, ukur we ku eta. Ngarah nikmat hirup mah. Matak tinggal jalmi, lamun lebet ka restoran ningali harga, ningali menu. Lamun ningali harga, pasti jelema irit. Jeung dia tidak akan pernah makan yang enak gitu aja. Tapi kalau dia melihat menu tidak. Tuang heula Bu. Engke geus dituang mah dibayar sakitu atuh. Daripada mahal. Tungtungna jeung tahu we. Jeung tahu mah di imah we di ka restoran atuh. Ya. Dan itu poin yang selanjutnya. Energi positif dia tidak akan melihat berapa harganya, tapi dia akan membaca nikmat tidak bagi dirinya. Begitu. Ulah nepikeun ka. Di dunia teu bisa naon, di akhirat cantang tu ka surga. Ini dia heula Bu. Engke ka akhirat mah tenang, urang ge geus boga amal. Jangan sampai Anda orang yang hebat itu apabila di dunia ripuh sanes
nangis, tong ripuh di dunia ge kudu bahagia. Pandoana unggal dinten Bapak naon? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan doa tiap hari itu. Nikmati aja dulu, Pak. Tinggal punya entong ningalian harga. Keun we eta. Dan istri yang sehat itu apabila dia ikut makan tapi dia tidak pernah bayar, itu sehat itu. Dan lebih sehat lagi apabila ada sesak di bawah, itu lebih sehat lagi itu ya. Da simkuring mah kieu Pak kapungkur ge ya moal kabeuli moal teu kengeng da teh saur kiai mah kada jangsna lamun asup ka toko aya barang nu mahal tong nyebutkeun moal kabeuli bisi teu kabeuli nepikeun ka saumur hirup ngadoa we ka Allah mudah-mudahan ya Allah teu ku abdi ge kusaha we kitu. Itu ajaran dari kiai itu. Da ana geus cenah teu boga keur meuli ka ditu, tapi loba nu ngirim sabab kenapa? Saya itu kan berpositif thinking katanya. Kiai itu positif. Walaupun dia tidak pernah terpikir akan beli Pajero dipangmeulikeun ku jamaahna Pajero, dipangmeserkeun Alphard, dugikeun ka seueur kiai Bu, sagala aya naon sababna? Dia tidak pernah mengeluarkan. Karena apa? Itu. Jadi yang punya energi positif itu berpikirnya begitu. Ya, mudah-mudahan we tiasa umroh sadayananya. Ya, insyaallah. Ya, yang umroh sadayana sarengnya sajamaah pangaosan panya. Urang ngabring sadayananya insyaallah. Tahun iraha Ustad, mudah-mudahan. Oke, umroh bersama ustad-ustad yang ngisi di sini. Bring sadayana, bareng daftar sok sadayana Pak. Tong mikiran boro-boro umroh. Entah, insyaallah bisa terjadi itu. Ada yang booking 3 kapal sekarang bulan Oktober Pak, di booking itu 3 kapal-kapalnya, itu kan bisa itu. Urang ya biasanya saya istiqomah angkat sadayananya, insya Allah di ditu pangaosana engke di ditu alihkeun. Kira orang pada positif atau energi. Nah, seperti bencana tidak akan terjadi, mungkin saja tidak terjadi kalau doa orang soleh semua berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min wa'sail bala. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi bencana yang negatif. Sok nu saroleh ngadoa sadayana bisa terjanten Pak. Walaupun sekarang diprediksikan akan terjadi gempa yang sangat hebat. Urang ngadoa we heula ka Allah. Sok ari energina positif mah insyaallah mudah-mudahan we direspon ku Allah. Ieu mah coba barengkes, jual mungkusan mungkusan baju, gerak calana langsung dibarulenan. Kamana ieu cenah bisi gempana encan ngabulan baju geus ya. Bukan berdoa aja dulu, bikin energi yang positif. Ya itu ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya. Ini kata Ibnu Rajab, Anda jangan jadi tidak perlu ingin terlihat seperti intan, tapi Anda seperti garam. Karena intan itu dia dipuji tapi dari kejauhan. Tapi kalau garam itu melebur dalam kehidupan Anda. Walaupun dia itu enteng dan ringan, tapi garam selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi kalau intan hanya di luar dan itu jauh, dia ditutupi oleh kaca, tapi Anda cuma memuji begini. Sinanya muni hebat gitu intan, tapi Anda tidak memiliki. Dan intan itu tidak pernah Anda pegang. Meninggan siga uyah we. Uyah mah ngahiji. Dia ikut merasakan dan ikut memaknakan dari hidup itu. Sabab hirup mah kudu karasa sakitu. Lain katingali sakitu we. Sok mending jadari uyah we Pak. Ya, pan aya nu kieu geuningan. Teu uyahan. Tuh, tinggal. Mata kenaon? Garam itu kan begitu kan. Garam itu kan melebur, Bu. Dia murah tapi dia itu makanan tidak enak kalau dia itu Pak. Dan garam tidak kelihatan tapi dia ada rasanya. Yang ini karaos pisan ya papasakan teh menipas tingali karasa uyahna garamnya nolol teu. Teu sugan cek uyah teh abdi. Henteu Pak. Uyah mah di jero we Bu. Tara aya dia melebur dengan sendirinya. Tapi garam tidak menampakkan dirinya. Orang itu kalau positif seperti garam, jangan seperti intan. Intan mah nolol tapi teu bisa dicabak. Ya. Ari uyah mah teu katingali tapi aya rasana. Urang mah mending kitu sia wios teu viral ge. Nu penting mah karasa we atuh ya. Ibu Bapak merasakan enggak bahwa saya pernah mengisi di sini? Uyah eta teh. Da usah lucu mah teu kudu kok ditu kadena asa karasa we siga uyah. Saeutik tapi patri sakitu we ya. Lah anu wah kata kadenge ku sarea punya sadunia tapi hanya satu kali bertemu. Setelah itu tidak bertemu lagi. Karena apa? Karena untuk bertemu saja mahal ya. Ngulem ustad disakaliun dah mahal ngulem deui. Ustad itu harus seperti garam. Dia murah tapi dirasakan oleh jamaah ya. Gak apa-apa, ini ilmu Pak. Saya juga dapat ilmu. Makanya sabarannya ngulem ustad eta ulem we heula. Lamun aya waktu sumping. Saya sering ditanya seperti itu. Berapa ngundang? Kenapa? Capek kalau begitu Pak.
saya jadi tidak jadi garam nanti. Da uyah mah murah ngan karasa sakitu we. Lamun kusim kuring bapak-bapak ibu-ibu ditarget kawas intan nu tadi moal ngulem pangajian moal berak begitu ya. Ustad pan kudu dihargaan atuh ilmu teh betul, tapi Anda harus jadi garam begitu aja. Jangan jadi intan. Ya Ustad ayeuna we cenah nyarios kitu teh boating engke mah make jeung boat teuing. Ti ayeuna we mikirna tong engke-engke deui. Da isuk ke cantang tu aya sakitu ya atuh Pak. Ya, betul Bu, ini saya sampai ada malu ya saya undang Ustad begini. Nah, jadi kadinya. Urang mah jalan we. Ya, siap Ibu Bapak jadi garam? Siap. Sakieu we keur sim kuring mah ya. Nya. Dulu ada kiai hebat nih. Dia ngomong begini, lamun Ustad geus teu didengekeun ku jamaah, ustadna moal payu sakitu we. Bukan karena pintar, tapi jamaah harus dengar Anda. Itu di pikiran saya Bu puluhan tahun itu. Cu mun jadi ustad lain kudu pinter, lain kudu sakola luhur, tapi kudu didenge ku jamaah. Buat apa dia gelarnya banyak kalau jamaah tidak mendengar? Begitu. Kiai-kiai dulu tidak punya gelar apapun, tapi setiap apa ngomong dia itu cai wae parbut tinggal Pak. Urut kiai. Naon margina? Eta garam gitu ya. Saya diajarkan begitu. Walaupun pinter juga kudu pinter ge. Ngan ulah nepikeun ka. Buat apa Anda pintar kalau jamaah tidak dengar? Tah sim kuring mah ngadoa ka Allah, ya Allah mudah-mudahan jamaah teh masih ngumpingkeun sim kuring sakitu Bu. Sim kuring mah teu ngadoana naon ka Allah teh. Sabab lamun ibu bapak tos teu ngadangukeun, da geus moal bisa arinit moal. Saha ieu Ustad Ucu moal didenge. Balik we. Daripada init bari teu ngadengekeun naon. Ya, selesai meninggal leos karena itu. Tapi selama jamaah mendengar, itulah mungkin Anda sudah mewarnai hidup mereka. Alhamdulillah itu ajaran-ajaran masantren aya wae napal di dia. Ya, nuju di asrama teh napal di dia, Pak. Jadi santri mah ulah sagala bisa, kudu sagala beuki. Napa dugi ka ayeuna teh Bu? Tong hayang sagala bisa jadi santri mah kudu sagala beuki. Naon? Bisi ditakdirkeun beunghar geus sagala beuki, bisi ditakdirkeun miskin geus sagala beuki sakitu we. Jadi enteng hirupna teh kitu. Ustad, naon karesep cenah ayeuna bade ngulem Ustad? Da sagala beuki mangga we naon. Jadi bingung ngulem. Kenapa? Karena begitu. Ya, mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita. Ibu, Bapak bisa jadi garam. Gak perlu jadi intan. Yang terakhir, orang punya energi positif itu dia punya ilmu tenang. Ketika dia punya masalah, ketika dia punya ujian, dia punya ilmu tenang. Aksiru minal istighbari, paman kasura minhu ja'alallahu lahu min kulli degamin wa hammin. Saur Allah dari seluruh ujian hidupnya yang mumet. Ternyata apa? Ja'alallahu lahu parohan. Orang ini tenang we katingalina teh. Siga teu boga hutang tapi tenang we tingali. Padahal ditanya teh hutangna loba. Nah Pak Haji masih siga teu gaduh sametan. Nah usah da ditemongkeun ke da moal milu makpang mayarkeun kitu. Da abdi anu mikiranna geusna geus saya mending tenang we naon margina. Nu penting mah abdi tanggung jawab mayarna. Da betul gitu Pak. Ini disebut dengan ilmu tenang namanya. Sampai kata Rasulullah dalam hadis warozaqahu min haitsu la yahtasib. Ketika diuji berat maka akan ada jalan yang tidak disangka-sangka. Tisaha we bijilna teh ku tenang mah. Begitu ibu bapak nyimpen kunci motor, riweuh teu kapanggih. Di mana mamah kunci tadi ari bapak tadi di mana atuh? Da poho deui atuh cenah teh. Wah da riweuh Pak. Cek sapa majikanna teh salat kan itu. Jeung salat ngara kapanggih. Naon sababna? Eta teh salat sunat nyangan kunci. Da takbir we Allahu Akbar. Kerek ibu nemekeun kerek Al-Fatihah alasya di luhureun galon tuh. Nya, do kapanggih eta kunci. Nah anu tadi henteu da tadi keriweuh atuh. Begitu ilmu tenang didapat kapenak eta Pak. Kenapa? Karena solusi itu selalu ada dari sebuah ilmu ketenangan. Ya. Nah, orang yang memiliki energi positif itu dia punya ilmu tenang ketika diuji Allah. Diuji Allah tenang we santai. Nya, da kieu keneh di pikiran sarua Pak. Teu di pikiran sarua geus mending santai we. Kenapa? Karena sama-sama juga model gaduh panyawat Bu punten. Lamun boga panyakit tong di pikiran mending diubar sakitu we atuh. Pikiran kieu ari diubar henteu. Kan diubar mah engke milu tenang. Begitu Pak. Ini bagus sekali. Sampai warzaqahu min haitsu la yahtasib. Terkadang solusinya bukan dari kita. Di tepuku-puku aya jelema jauh nyampeurkeun we. Pak Ustad peryogi naon? Jo kitu we. Nya can ayeuna mah. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan begitu. Karena itu Pak, kita punya ilmu tenang. Ustad di pesantren holistik telepon, Ustad ini katanya ruangan aula ini katanya bobrok, ini kemarin hancur katanya. Cek Ustad teh ganti entong ku papan. Urang neangan karpet we. Tos aya karpetna encan tenang we. Tah gitu. Nah diwartoskeun di dieu sugana anu ngadenge.
Ya, usah abdi gaduh karpet 5 lamar teu dianggo ka pasantrenkeun tinggal kitu meureunnya Pak. Naon da sembulna teu riweuh, asuna ieu kumaha riweuh di pikiran. Keun da aya rezekina engke ge sakitu.